Selamat siang, perkenalkan nama saya Tommy Michael dari LPP Muntak Surabaya. Di sini akan memaparkan cara yang terkait dengan Google Scholar. Bisa kita awali dengan membuka email atau kita membuat email dengan afiliasi lembaga @untak strip sby.ac.id atau dengan @gmail biasa namun tidak bisa diverifikasi. Pertama-tama kita aktifkan dulu email kita aktifkan dulu semuanya. Kemudian kita buka google.com. Setelah kita buka google.com, bisa kita ketik Google Cendekia. Google Cendekia atau Google Scholar itu yang dalam bahasa Inggris. Ketika kita klik, ini adalah Google Cendekia. Atau bisa kita juga ketik Google Scholar. Saya akan mencoba ketik Google Scholar. Nah, sama saja ya, masuknya sama. Lantas kita masukkan atau kita klik profil saya. Kita lihat dulu. Kita klik profil saya. Kita sudah daftarkan ya, kita daftarkan Google Scholar-nya. Kemudian bisa dilengkapi dengan foto. Kita lengkapi foto. Bisa kita lengkapi fotonya. Diusahakan jangan terlalu besar filenya. Kemudian bisa kita edit data nama kita. Nah, data nama ini bisa kita buat yang sesuai dengan PD Dikti atau di identitas kita di Sinta. Artinya yang sesuai dengan bisa ijazah, artinya ini diakui oleh PD Dikti. Bisa juga di yang terdaftar di BPSDM. Kita ketik nama kita di sini. Afiliasi wajib dalam bahasa Indonesia, tidak perlu ditulis program studinya, langsung saja ditulis nama kampus kita. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bidang minatnya diharapkan sangat spesifik sekali. Sebagai contoh misalnya, apakah saya boleh menulis dengan hukum misalnya? Tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Namun ini untuk mempersempit pencariannya, silakan yang kita kuasai apa. Kalau tadi saya tulis hermeneutika, maka yang kita tulis hermeneutika hukum. Apakah boleh lebih dari satu? Boleh saja lebih dari satu. Mau ditulis tentang misalnya tentang hukum, hermeneutika hukum di bidang naskah akademik misalnya boleh. Email untuk verifikasi adalah email yang diberikan lembaga. Beranda ini sebetulnya adalah link identitas kita apa sih? Link identitas kita itu apa? Bisa menggunakan Pablon saja. Untuk video Pablon nanti bisa di video berikutnya. Nanti kita copy paste saja. Sebagai contoh, Pablon. Klik ya Pablon. Nah, ini contoh Pablon saya. Masih berputar. Tinggal kita copy saja nih. Baru paste ini. Boleh juga di sini di paste di akun Sinta kita boleh, akun ResearchGate boleh, tapi diharapkan Pablon karena yang ada beberapa waktu lalu edaran dikti itu kita akan mengarahkan kepada Pablon. Kemudian jadikan profil saya untuk umum, kemudian simpan.
Nah, nanti pada awal itu akan melakukan update data secara otomatis, mengonfigurasi update terkait artikel, atau bisa juga kita secara manual. Tambahkan artikel secara manual. Sebagai contoh ya, tambahkan artikel secara manual. Kita klik. Di sini bisa kita pilih ada jurnal, ada konferensi. Misalnya kalau jurnal, ada judul jurnalnya apa, pengarangnya kita, tanggal terbitnya kita yang kita tahu sesuai OJS, jurnalnya apa, jilid ini volume, terbitannya apa, halaman penerbitnya siapa. Kalau konferensi sama, judul, pengarang, tanggal terbit, konferensi, jilid, terbitan, halaman. Kalau bab ini dia seperti book chapter, boleh. Judul, pengarang, tanggal terbit, buku, jilid, halaman, penerbit. Kalau buku ini detail, bisa monograf, bisa referensi, bisa buku ajar, bisa buku petunjuk, dan lain sebagainya. Tesis, kita bisa tulis tesis kita apa, diterbitkan oleh siapa. Paten, ini ada kantor paten, bisa klik Indonesia. Namun, kita bisa menggunakan juga nomor paten atau bisa kita juga menggunakan ini kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta diperbolehkan. Kasus pengadilan juga bisa dimasukkan apabila kita menjadi advokat atau notaris, hakim, jaksa boleh. Lainnya ini bisa dipilih saja, boleh berupa tugas yang tugas penelitian, tugas pengabdian, boleh. Atau video, boleh, sertakan sumbernya, linknya di mana, boleh. Namun bisa juga otomatis tambahkan artikel secara otomatis. Artinya apa? Kita langsung saja ketik di sini nama kita ya, Tommy Michael misalnya. Kita klik. Karena ini sudah saya masukkan semua, makanya sudah masuk. Namun tadi kita lihat di sini, saya tutup lagi, saya tambahkan artikel. Di sini ada tulisan redaksi dan daftar isi. Pasti kita buka dulu ya. Redaksi dan daftar isinya apa? Nah, kita buka dulu. Rupanya redaksi sama daftar isi ini adalah ada nama saya di redaksi suatu jurnal. Maka tidak akan saya masukkan ke dalam daftar Google cendekianya. Maka saya hilangkan saja, tidak perlu. Tidak perlu. Walaupun misalnya ada di sini penulisnya Awi Jayanti, MF Fitri, S Bakri, coba kita lihat ya. Kita buka. Di sini judul tulisannya, kita lihat judul tulisannya. Dialektika pengaturan TKA. Kita lihat dulu apakah ada nama kita di sini atau saya ambil contoh nama saya. Ada enggak nama saya, karya saya dikutip dalam dialektika pengaturan TKA. Kita lihat dulu ke bawah. Kita cek, tidak ada. Lantas kenapa kok bisa masuk ke dalam Google Explorer saya? Rupanya kita lihat di bagian atas. Saya akan mencari nama saya. Nama saya di sini sebagai penulis. Nah, sebagai penulis. Kenapa saya tidak memasukkan ini? Tidak memasukkan ini sebagai karya saya. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sifatnya bunga rampai. Sifatnya bunga rampai. Saya akan mengutip tulisan saya sendiri yang terbit di buku sini. Di buku tahun 2018 ini. Sebentar ya, coba kita cek dulu. Tulisan saya rupanya dari sini. Hukum Isaac Asimov dan masa depan tenaga kerja. Saya mengutip tulisan saya sendiri.
itu adalah menambah artikel secara otomatis. Bisa kita pilih, boleh kita pilih. Kemudian kalau mau diurutkan, kita boleh klik tahun 2022, ini tulisan saya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada kurang lebih 8 tulisan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tulisan. Kita lihat juga di sini kutipannya 2022 ada 163 per detik hari ini, yaitu tanggal 18 Juli. 2021 ada 235, 2020 ada 158, 2019 31, 2018 6, 2017 6, 2016 7. Pengarang bersama ini apa? Boleh kita cantumkan, klik edit, kita cari saja siapa pengarang kita. Misalnya coba saya ketik rekan kerja Ahmad Mahyani. Rupanya dia ada, kita klik aja. Kita cek dulu. Berarti kita pernah menulis sama Pak Ahmad Mahyani ini. Tadi ada di sini ya, kita klik aja plus di centang, maka dia akan masuk sisi bawah. Nah, Ahmad Mahyani. Tujuannya apa? Sebetulnya untuk mempromosikan, untuk lebih mempercepat proses citasi. Kemudian kalau kita tidak berkenan, kita hilangkan saja. Kita hilangkan, tekan min. Kita klik lagi tanda centang. Di sini bisa kita buat diatur, kita atur. Kita menggunakan bahasa, menggunakan bahasa Indonesia. Mau dibatasi, ingin dibatasi juga boleh, tautan pustaka. Misalnya kita mau menggunakan keperpustakaan terbatas, boleh dimasukkan. Saya masuk sebagai akun saya sendiri ya, akun saya sendiri. Ini adalah untuk tombol Scholar untuk browser Anda. Jadi kita bisa langsung mengutip. Untuk notifikasi, kita bisa membuat pemberitahuan di email bahwa tulisan kita diterima. Ada pengutipan baru, ada artikel baru di profil saya. Untuk metriknya, ini metrik jurnal yang sering dikutip dalam lingkup dunia. Kemudian koleksiku, ini adalah buku-buku yang sering kita telusuri menggunakan Mendeley atau melalui pencarian lewat google.com. Jadi kita lihat lagi profil saya. Nah, ini profil saya ya. Ini adalah profil saya, nama kita sendiri. Ini adalah sampah. Kalau kita sudah mau menghapus, jadi ini bisa kita ditambah sendiri, otomatis juga boleh. Kemudian ada cara melihat ID Google Scholar. Kita bisa mencoba seperti ini. Klik, kita ketik ya. Sebentar, ada kesalahan. Di my profile, ini kebetulan ada banyak akun. Kita klik profil saya. Nanti di sini akan terlihat ID kita sendiri ya.
Adikta sendiri akan terlihat dengan jelas. Baik, ini adalah seluk-beluk singkat terkait Google Scholar, Google Cendekia, dan nantilah inilah link profil inilah yang kita berikan kepada penulis lain, kepada kolega, kepada mahasiswa. Siapa tahu mereka membutuhkan bahan bacaan dari yang sudah kita tulis, sehingga itu bisa memunculkan citasi kita. Diusahakan memang kita wajib memberikan data-data paling baru yang tahun 2022, misalnya boleh tahun 2021. Kita bisa lihat di sini tahun misalnya cara membacanya. Contoh pemahaman cetak biru bagi masyarakat di Desa Minggisari Blitar. Ini yang mengutip ada 2 orang tahun 2022. Yang mengutip ada 2 orang. Kemudian kita coba klik ya, meaning the press on demand in leadership in East Java. 3 orang, kita klik. Dia bisa, kita lihat sumbernya ada di Kemdikbud. Sumbernya ada di Kemdikbud, kemudian ada di Kemdikbud juga, di jurnal Unpad. Jadi ini adalah bisa kita cek semua bagaimana yang mengutip. Sebagai contoh, saya klik Policy Renewal of Indonesian Mineral and Coal Smelter for Global Impact. Kita klik ya. Kita klik. Kita klik dulu. Saya akan share screen lagi. Nah, tadi inilah yang dikutip tulisan saya. Tommy Michael, judul Space Tourism Activities Overview of International Law. Jadi inilah mengenai Google Cendekia ataupun Google Scholar. Semoga penjelasan ini bisa memberikan warna baru dalam penggunaan Google Scholar ataupun Google Cendekia. Saya ucapkan terima kasih.